Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lutfi Al-Fayoumi mau menjelaskan tentang metode pendidikan Islam, yang mana membahas tentang materi kuliah dari ilmu pendidikan Islam. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke dalam metode pendidikan. Untuk pertama, metode apa itu metode? Metode sendiri dalam arti kata yaitu konsep atau langkah dalam mencapai tujuan. Sementara ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka tidak bisa lepas dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka dari itu, untuk memahami konsep pendidikan Islam harus berdasarkan dalil tersebut. Nah, kita ambil dulu landasan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis tentang bagaimana pendidikan itu atau thalabul ilmi itu. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di sini dikatakan memang tidak ada unsur kewajiban atau tidak ada tuntutan dalam kalimat tersebut. Namun yang harus kita tahu di sini Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Kita taruh saja derajat di sini suatu tujuan dan mencari ilmu kita katakan suatu proses atau metode terhadap tujuan tadi. Maka dalam mencapai tujuan kita harus menjalani proses supaya tujuan kita tercapai dengan sempurna. Nah, dalam ayat ini pun juga sudah jelas bahwasanya pendidikan memiliki derajat yang tinggi dan karena itulah kita dituntut mencari ilmu sementara dalam hadis pun juga sudah disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu hukumnya fardu atau wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, sementara dalam dalam hadis lain disebutkan utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi, yang mana artinya mencari ilmu itu dimulai dari jabang bayi, dari mulai lahir sampai ke liang lahat, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk metode sendiri ada beberapa macam-macam, mungkin ada beberapa tahapan. Kalau saya di sini memasukkannya dalam tahapan ya. Ada beberapa tahapan metode yang harus kita tempuh dalam pendidikan supaya tercapai apa saja dari tujuan kita yang akan kita tempuh. Di antaranya yang pertama ceramah atau katakanlah mendengarkan. Dalam mendengarkan kita bisa mengetahui konsep apa saja yang akan kita jalani. Setelah kita memahami konsepnya, langsung kita memasuki dalam forum musyawarah atau bisa dikatakan diskusi. Diskusi di sini kita bisa bermusyawarah dengan teman yang lain, karena bisa jadi mungkin teman yang lain atau teman kita memiliki pemahaman yang berbeda dari mendengarkan atau proses pemahaman suatu konsep dalam suatu permasalahan gitu. Nah, setelah kita masuk dalam forum musyawarah atau diskusi, lalu kita demonstrasikan atau praktek. Nah, setelah kita praktek terus kita mampu untuk mencobanya, mungkin kita bisa langsung lanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu eksperimen. Eksperimen yaitu mencoba hal baru dalam praktek kajian ilmu. Contoh, bisa dikatakan dengan perkembangan masalah. Kalau dalam dunia ilmu pendidikan, ada yang namanya perkembangan masalah, seperti contoh dalam dunia matematika itu ada yang namanya mengenal aljabar. Nah, dalam aljabar itu ada perkembangan masalahnya dalam matematika belajar aljabar. Nah, setelah kita masuk ke metode eksperimen atau mencoba hal baru dalam praktek kajian ilmu, langsung masuk ke dalam ranah talaki. Apa itu talaki? Mentasih kepada guru yang membimbing. Nah, lanjut. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.